Kultivator yang terlihat biasa saja, ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Setelah mengalami sambaran petir, ia berubah menjadi sosok yang tak tertandingi. Mari kita langsung masuk ke video selanjutnya. Rapat keluarga yang memanas, para tetua keluarga Qin berusaha memakzulkan Patriark Qin Tian dengan alasan memberikan 500 body tempering pill kepada Qin Nanyang dianggap sampah adalah pemborosan sumber daya keluarga. Suasana tegang ketika Qin Tian berusaha membela keputusannya, sementara Qin Changkong dan ayahnya, Qin Tieba, memanfaatkan momen ini untuk menggulingkan kepemimpinan Qin Tian. Qin Nan meledak. Qin Nan tiba-tiba masuk ke ruang rapat. Wajahnya dingin tetapi penuh wibawa. Dengan suara lantang, ia menyampaikan pidato penuh emosi. Kalian semua hanya melihat Qin Changkong yang akan menjadi murid sekte Xuanling. Tapi lupa, siapa yang membangun keluarga Qin sampai seperti ini? Ayahku, kalian hanya mengikuti yang kuat, seperti rumput liar yang tertiup angin. Hari ini, kalian bukan lagi tetua di mataku. Ucapannya menusuk hati, membuat beberapa tetua menunduk malu. Pengumuman berbahaya. Qin Hai, murid jenius nomor 2 keluarga, menyebarkan berita bahwa dalam 5 hari, tetua Biheng dari sekte Xuanling akan datang ke kota Lin Shui untuk secara resmi menerima Qin Changkong sebagai murid. Ini menjadi ancaman besar bagi Qin Tian dan Qin Nan karena posisi mereka akan semakin terpojok. Rencana rahasia keluarga Fang. Di ruang rahasia keluarga Fang, Patriark Fang Li dan putranya, Fang Rulong, merencanakan penghancuran keluarga Qin. Mereka melihat momen ini sebagai kesempatan untuk melenyapkan rival mereka. Dengan bantuan sekte Xuanling, Fang Rulong yang sombong menganggap Qin Changkong dan Qin Nan hanyalah semut. Tetapi Fang Li mengingatkan bahwa potensi keluarga Qin tetap berbahaya. Percakapan haru antara Qin Tian dan Qin Nan. Qin Tian meminta Qin Nan untuk pergi dari keluarga Qin sebelum sekte Xuanling tiba. Namun, Qin Nan menolak. Ayah, aku punya rencanaku sendiri, hanya 2 ekor anjing seperti Qin Tieba dan Qin Changkong. Mereka tidak akan bisa mengalahkanku. Qin Tian terharu, sekaligus khawatir, melihat tekad anaknya. Persiapan terakhir, Qin Nan bersiap meningkatkan kekuatannya dengan sisa body tempering pill di kamarnya. Ia bertekad, dengan pil sebanyak ini, aku tidak tahu seberapa kuat jiwa God of War-ku akan meningkat. Ayo kita coba sekarang. Sementara itu, Qin Changkong di kamarnya menggeram. Qin Nan, 5 hari lagi, kau akan mati. Qin Nan bertekad meningkatkan jiwa God of War miliknya. Dengan kemampuan khusus, dia mengeluarkan daya hisap tak kasat mata untuk menyedot energi dari pil body tempering. Tapi, 10 pil pertama ternyata tak ada efeknya. Rupanya, makin tinggi level God of War, makin banyak pil yang dibutuhkan. Siapa takut? Telan! Semua, tanpa gentar, Qin Nan nekat menelan pil beruntun 30 butir. Belum naik 80 butir. Belum naik 170 butir. Belum naik 350 butir. Belum naik 490 butir. Masih belum juga. Dia hampir menyerah, tapi tersisa 10 butir terakhir. Sekali telan, mari kita lihat, katanya dalam hati. Boom! 8 cahaya kuning menyembur. Jiwa God of War akhirnya naik level. Terkejut, fisik dan indera melejit. Tak cuma kekuatan spiritual yang meningkat, tapi juga penglihatan super tajam. Bisa lihat tekstur pohon dan katak di kolam dari jarak jauh. Kemampuan fisik melonjak drastis. Qin Nan tersadar, jiwa God of War Nea adalah harta karun yang mengerikan. Mimpi besar, masuk sekte Xuanling. Dengan martial soul sehebat ini, Qin Nan bermimpi besar, bergabung dengan sekte Xuanling. Gerbang menuju dunia yang lebih luas. Tapi, ada halangan. Qin Changkong, rivalnya, sudah mengklaim diri sebagai calon murid sekte Xuanling. Dia menantang Qin Nan 5 hari lagi. Kutunjukkan siapa jenius sebenarnya. Rahasia terbongkar. Qin Nan mengalahkan Qin Si Haan. Kabarnya, Qin Nan pernah mengalahkan Qin Changkong dalam satu gerakan. Padahal,
Qin Changkong punya martial soul level Huang tingkat 5. Sedangkan Qin Nan hanya level pertama. Kontroversi pun pecah di antara anggota keluarga. Tari Bozen Body Tempering, lapisan kelima, setelah menyerap energi pil, Qin Nan berlatih keras. 5 jam kemudian, terobos. Dia mencapai lapisan kelima body tempering. Kekuatan fisiknya 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Air dan api tak mampu melukainya. Sekarang, Paman San datang. Persiapan ujian sekte. Paman San datang memberi kabar. Besok adalah upacara perekrutan murid. Sekte Xianling, ronde pertama, 30 wakil dari keluarga Qin dan Fang diundi. Ronde kedua, hanya 5 terbaik yang bisa tunjukkan martial soul mereka. Tempatnya di arena keluarga Fang. Qin Nan curiga. Keluarga Fang pasti punya rencana tersembunyi untuk menghancurkan keluarga Qin. Belajar kilat, teknik Thunder Knife, Paman San, ahli Thunder Knife, menawarkan bimbingan khusus. Dalam 1 hari, Qin Nan harus kuasai teknik ini. Di tengah hujan lebat, Qin Nan berlatih tanpa henti. Dan dia berhasil membangkitkan niat pedang, tanda penyatuan manusia, dan pedang yang langka. Paman San terpana. Kemampuan pemahamannya luar biasa. Sayang, martial soul-nya dianggap rendah. Matahari hampir terbit, Qin Nan menyelesaikan latihannya dengan panen ilmu yang luar biasa. Dia siap menghadapi ujian. Sekte Xianling dan mengalahkan semua rencana kotor keluarga Fang. Sekte Xianling, aku datang. Qin Nan berhasil mencapai ranah besar integrasi Manusio Pedong berkat bimbingan Paman San dan bakatnya. Paman San menjelaskan bahwa dalam dunia kultivasi, setelah level dasar, menengah, lanjut, dan ultimate, ada konsep ranah, dimulai dari integrasi manusia lot, lalu ranah mikro, dan seterusnya. Persiapan seleksi sekte Xuanling, keluarga Qin akan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti seleksi murid sekte Xuanling yang diadakan di keluarga Fang. Patriark Qin mengumumkan daftar peserta termasuk Qin Nan, yang langsung ditentang oleh Qin Changkong dan para tetua karena dianggap sampah dengan martial soul level rendah. Qin Nan menghadapi penghinaan dari Qin Changkong dan para tetua yang ingin mendiskualifikasinya. Namun, Qin Nan membalas dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya lapisan kelima body tempering dan ranah besar integrasi manusia pedang membungkam semua yang meragukannya. Keberangkatan ke keluarga Fang setelah konflik mereda, rombongan keluarga Qin berangkat ke keluarga Fang untuk mengikuti upacara perekrutan murid sekte Xuanling. Mereka disambut oleh perwakilan keluarga Fang, dan cerita berlanjut dengan persiapan seleksi yang akan datang. Dengan sikap yang merendahkan, Fang Li menyatakan bahwa tempat mereka kecil dan tidak memiliki banyak hiburan, sebuah sindiran halus yang langsung ditangkap oleh Qin Tian. Di dalam hati, Qin Tian jerong. Ia sadar bahwa meskipun masih menjabat sebagai patriark, kewibawaannya di dalam keluarga sendiri telah goyah, dan Fang Li sengaja ingin mempermalukannya di depan umum. Tunggulah, batinnya bergejolak. Nantikan sampai putraku resmi menjadi murid sekte Xuanling. Aku akan membereskanmu. Mereka kemudian diantar menuju arena pertandingan keluarga Fang. Di sana, Qin Nan segera menyapu pandangannya, menganalisis kalen-kalen pesaing. Matanya tertuju pada Fang Rulong, seorang pemuda dari keluarga tuan rumah dengan martial soul, level Huang, tingkat 6. Tidak heran, ia telah mencapai lapisan ketiga body tempering seorang rival yang patut diwaspadai. Namun, konsentrasinya teralihkan ketika 2 sosok dari sekte Xuanling tampil. Yang pertama adalah tetua Bai Heng. Aura yang dipancarkannya sangat kuat dan menggentarkan, jauh melampaui kemampuan cultivator manapun yang pernah Qin Nan saksikan. Namun, sosok di sebelah Bai Heng justru membuatnya lebih terpana. Seorang wanita bernama Xiao Qingshu. Qin Nan mencoba mengukur kedalaman kultivasinya, tetapi gagal total. Itu bagai jurang tak berdasar, gelap dan tak terlihat dasarnya. Tekanan tak kasat mata dari kehadiran wanita itu pun mulai membebani Qin Nan, mengisyaratkan bahwa jalan menuju sekte Xuanling
akan dipenuhi tantangan yang jauh di luar imajinasinya. Wanita ini sangat mengerikan. Padahal dia cuma melihatku saja. Kedua tetua sekte Xuanling ini sangat kuat. Setidaknya mereka berada di puncak ranah Xiantian. Terutama wanita itu. Dia bahkan melebihi ranah Xiantian. Sekte Xuanling memang layak menjadi salah satu dari sekte besar. Mereka benar-benar sangat kuat. Wah, apakah mereka itu tetua dari sekte Xuanling? Aura yang keluar dari tubuh mereka sangat kuat. Benar. Aku merasa kedua tetua itu jauh lebih kuat dari patriark kita. Seorang peserta muda berkhayal, tetua wanita itu sangat muda dan cantik. Seandainya aku bisa membawanya pulang dan menjadikan dia istriku. Kalian pikir tetua dari sekte Xuanling layak untuk sampah seperti kalian? Berani sekali kalian macam dengan tetua sekte Xuanling? Aku pikir kalian sudah bosan hidup. Itu mungkin tidak benar. Siapa bilang kita tidak bisa menyentuh tetua dari sekte Xuanling? Aku akan memesan wanita ini. Aku dengar beberapa hari yang lalu, kau dikalahkan oleh sampah martial soul level Huang tingkat 1. Selain itu kau kalah hanya dengan satu gerakan, kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang sampah. Jenius apanya, dasar sampah. Sungguh konyol bahwa kau berani berpikir kalau tetua sekte Xuanling akan menyukai orang sepertimu. Fang Rulong dengan percaya diri berkata, wanita sesempurna ini hanya pantas menjadi milikku. Fang Rulong, tunggu saja. Setelah aku masuk ke sekte Xuanling, akan kubawa dia ke dalam pelukan. Ku setiap malam. Peserta yang merasa terhina langsung marah. Feng Rulong, apa kau mencari masalah? Feng Rulong menjawab dengan tantangan. Apa kau rasa aku takut? Ayo, jangan takut. Aku bisa menangani kau dengan satu tangan saja. Oh, inikah sampah keluarga Qin kalian yang bisa aku hancurkan dengan satu tangan? Beberapa orang berteriak. Aku akan membunuhmu. Bunuh dia. Benar, bunuh dia. Pengawas segera bertindak. Diam. Siapapun yang berisik akan didiskualifikasi. Meski begitu, ancaman masih terlontar. Lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku di arena. Jika tidak, kau akan mati. Upacara seleksi dimulai. Pembawa acara memperkenalkan. Semuanya, aku ingin memperkenalkan kepada kalian. Mereka berdua adalah tetua Xiao Qinxie dan tetua Bai Heng yang dikirim oleh sekte Xuanling. Merupakan kehormatan bagi kalian untuk bisa berpartisipasi dalam seleksi murid sekte Xuanling. Cuma itu yang harus kukatakan. Fang Li, cepat mulai. Baik, sekarang aku umumkan. Upacara seleksi murid sekte Xuanling secara resmi dimulai. Sekarang mari kita mulai ronde pertama dari kompetisi. Sebagiannya, kalian semua sudah tahu peraturannya. Jadi langsung saja, satu persatu mengambil nomor undiannya. Cara bertarunggannya adalah nomor 1 dan nomor 20, dan seterusnya. Cinan bertanya pada Nan-er. Nan-er, kau dapat nomor berapa? Nan-er menjawab, nomor 1. Sepertinya aku yang akan pertama bertanding. Pendukung menyemangati Tuan Muda. Semangat. Kali ini pasti bisa menjadi murid sekte Xuanling. Jangan khawatir. Menjadi murid sekte Xuanling adalah hal yang mudah bagi Tuan Muda. Kau ingin menjadi murid sekte Xuanling? Mimpi. Sepertinya kau sekedar gata lagi. Aku tidak keberatan membantu menghancurkan tulangmu lagi. Qin Nan, tunggu saja. Setelah aku menjadi murid sekte Xuanling, aku akan membunuhmu. Sekarang pertandingan pertama dimulai. Peserta yang mendapat nomor 1 dan 20, silakan masuk ke dalam arena kompetisi. Qin Nan berdiri menghadapi Qin He, yang terlihat gelisah. Qin Nan, kenapa kau di sini? Tanyanya dengan nada panik. Qin Nan menjawab dengan tegas. Apa yang sebenarnya kau maksud? Qin Hai ini, dia selalu menyusahkan aku di keluarga Qin. Bahkan waktu evaluasi, dia sering menyerangku. Apa ini yang disebut sebab akibat? Jangan banyak bicara. Cepat mulai. Pertandingan di level seperti ini buang-buang waktu. Membuat orang tidak tertarik saja. Di seluruh kota Lin Shui, selain Qin Changkong dan Fang Rulong, semuanya adalah sampah dan tidak layak ditonton. Dalam hati, ia gelisah. Qin Nan, jangan mendekat. Aku harus tenang. Meskipun kultivasiku tidak sebagus dia, pasti ada cara.
Qin Hai mencoba bernegosiasi. Qin Nan, bisakah kau mengaku kalah? Selama kau bersedia mengaku kalah, saat aku menjadi murid sekte Xuanling, aku akan memberikan keuntungan hidupmu akan dipenuhi harta. Itu benar. Kalau aku bukanlah lawanmu, tapi kau cuma sampah dengan martial soul level Huang tingkat 1. Dalam kehidupan ini, kau ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan memasuki sekte Xuanling. Lebih baik, kau memberiku kesempatan, dan saat semuanya selesai, kau pasti akan mendapatkan keuntungan 100 kali lipat. Satu tamparan keras dari Qin Nan sudah cukup untuk mengalahkan Qin Hai. Qin Nan memenangkan pertandingan pertama dalam seleksi murid, namun kemenangannya justru menimbulkan kehebohan besar. Banyak yang tak percaya dan terkejut karena ia berhasil mencapai lapisan kelima body tempering dan ranah besar integrasi manusia pedang. Pasalnya, selama ini Qin Nan dianggap sampah oleh banyak orang lantaran hanya memiliki martial soul level Huang tingkat 1. Beberapa orang menyangka pencapaian spektakulernya hanyalah kebetulan karena menemukan harta karun di gunung. Kecurigaan dan kecemburuan muncul, terutama dari keluarga Fang Li. Pemimpin keluarga Fang menuduh keluarga Qin menyembunyikan bakat seperti Qin Nan, tetua Bai Heng, seorang senior terhormat, merendahkan Qin Nan dengan menyatakan bahwa martial soul tingkat rendah miliknya ditakdirkan menjadi sampah dan hanya akan menjadi batu pijakan bagi orang lain. Sama seperti ayahnya. Pertandingan selanjutnya berjalan dengan panas. Qin Tietzu dari keluarga Qin kalah dari Fang Dahai. Sementara Qin dan Are berhasil mengalahkan Fang Zilong. Ketegangan memuncak pada pertandingan keempat antara Fang Rilong melawan Qin Li. Fang Rilong menunjukkan kesombongannya yang luar biasa. Dengan arogan, ia mengklaim dirinya sudah layak menjadi murid sekte Xuanling dan menganggap Qin Li tak lebih dari sampah yang tidak layak melawannya. Meski Qin Li menyatakan menyerah, Fang Rilong dengan kejam tetap menyerang dan melukainya parah, membuatnya cacat di depan semua penonton. Tindakan kejam Fang Rilong itu memicu kemarahan keluarga Qin. Mereka menuntut penjelasan dari Fang Li, menegaskan bahwa kompetisi seharusnya tidak sampai membuat seorang peserta cacat. Namun, Fang Li justru membela tindakan keponakannya. Dengan dingin, ia menyetujui perkataan Fang Rilong bahwa sampah tidak layak hidup di dunia ini. Dukungan penuh juga datang dari tetua Bai Heng yang secara terang-terangan memihak keluarga Fang dan merendahkan keluarga Qin sebagai keluarga kecil yang tak lebih dari semut. Di bawah tekanan ini, keluarga Qin terpaksa menelan ludah dan meminta maaf, bahkan secara terpaksa menyatakan dukungan pada Fang Rilong. Keadaan yang memalukan dan tidak adil ini akhirnya memicu amarah Qin Nan saat seorang anggota keluarga Fang menghinanya sebagai sampah. Qin Nan membalas dengan tindakan. Dalam pertandingan melawan Fang Yu, ia tidak hanya mengalahkan lawannya, tetapi langsung membunuhnya. Pembunuhan itu mengejutkan semua orang. Qin Nan lalu menyatakan, dengan dingin, Qin Nan menyatakan prinsipnya di hadapan semua orang. Aku setuju dengan apa yang dikatakan Tuan Muda Fang Rilong. Sampah tidak layak bertahan hidup di dunia ini. Dan juga aku sangat menghargai hubungan cinta dan benci. Jika seseorang memukulku, maka aku akan memukul balik. Lalu, dengan tekad baja, ia mengumumkan perang. Oleh karena itu, aku akan memberitahu kalian dengan sangat jelas, semua murid dari keluarga Fang yang berhadapan denganku akan kubunuh tanpa ampun. Deklarasi berani ini bikin tetua Bai Heng marah besar. Dia langsung menegur Qin Nan. Qin Nan, kau di kerajaan Luohe, seorang anak kecil dari keluarga kota Lin Sui, dan juga seorang yang tidak berarti dengan martial soul level Huang tingkat 1. Berani menentang dan membantah keputusanku. Dengan nada tenang tapi tajam, Qin Nan menjawab, aku tahu. Aku cuma membunuh seorang yang tidak berguna. Barusan, Tuan Muda Fang Rilong katakan bahwa orang yang tidak berguna tidak pantas hidup di dunia ini. Namun, Fang Rilong hanya membuat sampah itu menjadi cacat. Menurutku itu belum cukup. Jadi, aku hanya membunuh mereka. Selain itu, Ketua Bai Heng, ujian ini tidak memiliki peraturan dan juga ini adalah pertandingan hidup dan mati.
Apakah aku melanggar peraturan karena membunuh Fang Yu? Kenapa tetua Bai Heng sangat marah? Bagus, bagus. Ini adalah pertama kalinya seorang sampah di tahap body tempering dengan martial soul level Huang tingkat 1 berani menantangku secara langsung. Hari ini aku akan memberitahumu bahwa kata-kataku itu adalah aturan. Jika kau berani melanggarnya, aku akan membunuhmu hari ini juga. Bukan cuma kau, tapi seluruh keluarga Qinmu harus dikubur bersama denganmu. Bai Heng, cukup. Tidak bisakah kau berhenti? Bai Heng terkejut dan bertanya. Senior Xiao. Kenapa? Xiao Qingzue dengan tegas menyatakan, Bai Heng, dia benar. Kompetisi ini hanya untuk menunjukkan kemampuan mereka menjadi murid sekte Xuanling. Apa kau ingin menindas orang lain jika dia mengalahkan lawannya? Itu karena kultivasi lawannya lebih rendah. Di bawah tekanan senior Xiao, Bai Heng terpaksa mengalah. Xiao Qingxue kemudian memerintahkan, baiklah, kau diam saja dan tonton pertandingannya, jangan bicara. Xiao Qingshu tampak terlibat dalam situasi ini. Apakah dia memiliki kepentingan tertentu dengan masalah ini? Hari ini, saya merasa tidak mampu menghadapi tantangan ini. Qin Nan merasakan tekanan besar dari Bai Heng sebelumnya dan berpikir, apakah ini kekuatan puncak tahap Xiantian sangat menakutkan. Jika bukan karena jiwa God of War level 8, saya mungkin sudah pingsan. Ia juga menyadari adanya konspirasi jahat. Bai Heng sangat mendukung keluarga Fang. Sepertinya mereka sudah berkolusi. Dalam ujian kali ini, saya khawatir keluarga Fang akan memanfaatkan Bai Heng untuk menyerang keluarga Qin dan bahkan menghancurkan mereka. Namun, keyakinannya tetap kuat. Karena keluarga Fang ingin menghancurkan keluarga Qin dengan bantuan Bai Heng, saya tidak ragu untuk melawan mereka. Sampah ini, dia berani membunuh para jenius kita. Aku ingin membunuhnya. Namun, Fang Rilong yang lebih kalem menahannya. Ayah, tenanglah. Jangan bertindak bodoh. Sekarang rencana kita berubah. Dengan adanya tetua Xiao, kita tidak boleh membuat masalah di ronde pertama. Tunggu saja sampai ronde kedua, dan akan kutunjukkan martial soulku yang sebenarnya. Lalu akan kubuat keluarga Qin hancur. Mereka memutuskan untuk menahan diri untuk sementara. Fang Huo adalah jenius ketiga dalam keluarga kita. Bahkan Fang Yu, yang merupakan jenius kedua, tidak dapat mengalahkan Qin Nan. Kekhawatiran ini terbukti saat Qin Nan tanpa ampun mengakhiri setiap pertarungan dengan membunuh lawan-lawan dari keluarga. Fang. Qin Nan menyatakan, saya setuju dengan pandangan Tuan Muda, Fang Rilong. Kita tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang tidak layak. Mereka hanya memiliki satu akhir, yaitu kematian. Sampah ini, beraninya dia membunuh jenius keluarga Fang kami. Aku harus menghancurkannya. Ia berteriak mengancam. Qin Nan, bagus, bagus sekali. Hari ini, aku akan mengingat semua perbuatanmu. Jika saatnya tiba, jangan menyesalinya. Namun Qin Nan sama sekali tidak gentar. Dengan sikap menghina, ia membalas. Berhenti mengancamku saat kau mengajar murid keluarga Qin. Apakah kau berpikir tentang hal ini? Dan juga, memangnya kualifikasi apa yang kalian punya untuk mengancamku? Jika kau tidak terima ini, marilah dan bertarung denganku. Jika kau tidak berani, jangan banyak bicara di bawah sana. Fang Rulong, ingatlah ini. Kau pikir kau siapa? Kau itu cuma sampah. Jadi diamlah. Tantangan terbuka Qin Nan membuat Fang Rilong hampir meledak. Aku akan membunuhmu.